Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya yakin kita bersama-sama merasakan sebuah kebahagiaan, merasakan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, merasakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa bersama-sama berjamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan. Di tengah-tengah mungkin rasa capek kita, rasa letih kita setelah bekerja di siang hari, kita dituntut sebagai seorang muslim untuk senantiasa berupaya taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Hanya hamba-hambanya yang dicintainya, hanya hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuknya di malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan puasa kita sudah 22 hari. Kita mau masuk atau sekarang masuk di malam 23. Artinya sudah lebih dari 2/3 kita jalani. Mari kita bercoba bersama-sama merenung perjalanan ibadah puasa kita, Qiyam Ramadan, kemudian tilawah kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar? Yang salah satu Allah berikan, Allah didik pada saat di madrasah Ramadan ini. Maka saya ingin mengajak, ayo kita renungkan ayat ini, kemudian kita evaluasi bersama-sama. Ayatnya tidak panjang, insya Allah kita mudah menghafalnya. Di Ali Imran ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Apakah puasa yang kita kerjakan, kemudian Qiyam Ramadan, tarawih yang kita jalankan tiap hari ini, tilawah Al-Quran yang kita baca tiap hari, mampu merubah kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin sabar? As-sabirina, menjadi hamba-hamba yang sabar. Was-sadiqina, mampu meningkatkan kualitas kejujuran kita. Wal-qanitina, mampu merubah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat. Wal-munfiqina, mampu merubah sifat kikir kita, sifat medit kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, mampu menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha bangun di sepertiga malam terakhir untuk beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar.
senantiasa memohon kepada Rabb-Nya, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Mari kita coba evaluasi dengan satu ayat ini. Kalau perilaku kita sudah berubah, sudah lebih baik, yakinlah, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang utama tadi disebutkan adalah sabar. Puasa itu tidak lepas dari kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar yang ketiga, sabar ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir yang baik menurut kita maupun takdir yang kurang baik menurut kita. Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah itu berat. Kita coba bayangkan betapa banyak masjid-masjid di tempat-tempat lain, mereka ingin segera cepat-cepat selesai sholatnya, tidak bisa menikmati ibadah. Betapa di tempat lain kemudian mereka berkejar-kejaran ketika sholat tarawih. Mari kita renungkan, mestinya sholat itu bagian dari komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ ditumbuhkan rasa ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budallah ka'annahu tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Pada diri kita merasakan ketika kita sedang sholat, yakin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita tidak bisa melihatnya, pada diri kita yakin bahwa apa yang sedang kita lakukan, yang kita kerjakan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu. Ini butuh kesabaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Belum lagi puasa kita yang kita jalankan. Kalau puasa ringan, saya yakin umat Islam akan mudah sekali melaksanakan puasa. Tapi buktinya, ada yang sehari puasa, besoknya sudah tidak puasa. Ini karena berat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang akan mampu mempertahankan menjalankan puasa sampai akhir Ramadan. Apalagi sebentar lagi kita bisa rasakan, mestinya ketika 10 malam terakhir itu kita semakin kencang, kita semakin kuat taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini malam puncak-puncaknya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Dalam sebuah hadis disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-'asr ayu 'asr al-akhir Ramadan saddu mi'zaruhu. Yang pertama itu mengencangkan ikat pinggang. Sebagian ulama menafsiri bahwa syaddul mi'zar itu mengencangkan ikat pinggang itu adalah kiasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir iktikaf di dalam masjid dan tidak menggauli istrinya. Lebih banyak fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ahya'ul lailah, menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berupaya di 10 malam terakhir
berdiam diri di masjid iktikaf untuk bermalam, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk begadang yang tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat saudara-saudara kita, 10 malam hari terakhir justru yang kejar adalah ke mall. Ibu-ibu lebih banyak yang tawaf di mall daripada mendatangi masjid di 10 malam terakhir ini. Dan yang terakhir, Rasulullah ketika 10 malam terakhir, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kesempatan 10 malam terakhir kita kuatkan kembali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya yakin di tangan-tangan kita itu ada HP. Ayo kita singkirkan sebentar untuk 10 hari terakhir ini. Lebih banyak yang kita buka Al-Qur'an, karena di situ Al-Qur'an itu ketika kita baca di situ ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hiburan dari Allah tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Dan di situ ada hukum-hukum yang harus kita baca. Ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Al-Basri, kalau Allah menghendaki hambanya, kalau Allah menghendaki hambanya untuk berkomunikasi, maka hambanya itu dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Maka sejauh mana kita membuka Al-Quran kita? Sekali lagi, ini butuh kesabaran dan tekad yang kuat dari kita. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir Ramadan betul-betul lebih mengencangkan ikat pinggangnya, ibarat pacuan kuda. Maka ketika mendekati hari garis finish, maka akan semakin kita pacu sekuat-kuatnya agar kita menjadi orang-orang yang juara, orang-orang yang akan mendapatkan predikat taqwallah, hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.